korban kan wajib terdakwa. Ada kasih intel nggak? Jadi pahami ya Bapak ya. Ya. Dari setelah sekarang asli dan sebagai penasehat Dewan Agung pada tahun dan kegiatannya adalah sosial membantu orang ini adalah sebagai tokoh masyarakat. Karena ketika mendengar beliau dikasuskan kita anggap sepele kita akan bahas tapi bisa bijaksana. Apalagi hal-halnya adalah bilang di tempat pemberian bantu hiburan dan musik untuk usaha laundry. Ya, sementara kita akan terus bilang mulai dari pemakaman datangnya bagian antar ucapan-ucapan yang ada baik, terprovokasi. Nah, jaringannya langsung anu di sini. Di situ ada tindakan penyerangan RT garis miring 84 garis miring angka 9 Romawi garis miring res garis miring tanggal 9 Pak membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa surat izin yang terjadi di Jalan Ranggung, Kelurahan Ranggangan itu Kecamatan Tapin, Utara, Kabupaten Tapin. Bahwa laporan tersebut yang dilaporkan pada terlapor yakni pada pasal 351 ayat 6 menyatakan bahwa percobaan untuk melakukan penganiayaan tidak dipidana sementara. Mengisahkan tentang kondisinya aja, Iya. bahwa Profilnya. baik siang, malam, jadi relawan untuk membantu Kabupaten Tapin dengan kebaikan beliau selama ini, dengan beberapa kegiatan yang beliau lakukan di kemasyarakatan kebaikan. Banyak sudah dikorbankan. Tolong dibantu pertimbangannya, tolong dipertimbangkan kebaikan. Cuman kalau dari segi kebaikan beliau ini sangat diperlukan di masyarakat Om. Bahkan ketika kawan-kawan relawan dari luar Kabupaten Tapin, cara komunikasinya nyaman. Kemudian beliau ini tanpa pamrih. Nah, jadi dari kisahkan kronologis yang ini, itu kan kita seolah-olah kayak mengungkap keburukan kita di Kabupaten Tapin. Masa orang gara-gara kebaikan Om Yusuf? Kalau nyakawa kebijaksanaan, kalau nyakawa okelah. Kasus beliau yang ada ini kayak apa caranya? Baik ya, aspirasi dari bapak-bapak sekalian ya. Di sini perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Kan tersangka atas nama Bapak Yosi ya, atas nama Bapak Yosi, karena tersangka tersebut melakukan penyerangan terhadap Bapak Yu dengan menggunakan senjata tajam dalam bentuk mandau. Itu informasi yang saya dapat kemarin udah sampai ke kejaksaan, tetapi belum tahu apakah ada D19 atau apa. Tapi informasi yang statusnya ini kemarin sudah sampai di kejaksaan. Nah, kemudian kami selaku institusi pengadilan tidak mengintervensi ataupun kita menghormati adanya kewenangan masing-masing lembaga baik kepolisian, kejaksaan, penyidik ya untuk menentukan. Di sini dari sisi korban hanya menceritakan kronologis bahwa melimpah di pengadilan, kita yang akan menguji hakim-hakim yang ketua pengadilan dan bukan ketua pengadilan yang menjadi hakim majelisnya. Dan kami pastikan ini akan berjalan secara transparan, independen dan keadilan. Untuk mengenai apa tadi permintaan kebijaksanaan untuk adanya damai dan toleransi tadi itu adalah, kalau kita berbicara perdamaian kan itu adalah kesukarelaan daripada masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan, itu adalah itikat daripada korban maupun terdakwa ya. Kalau tidak salah informasi yang saya dapatkan seperti itu. Jadi saya harapkan untuk masyarakat di sini tetap tenang, kita kawal bersama. Kita semoga aja penyelesaian daripada masalah ini adalah penyelesaian yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
ibarat ada tanya, kita kan bisa langsung komunikasi mungkin Kita coba bahkan melalui tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Jabodetabek, PJ Bupati sudah, orang-orang yang mempengaruhi kepada masyarakat. Apakah beliau menerapkan ini mungkin di daerah lain? Kita harapkan di daerah kita tidak ada pemimpin semacam itu sebagai pejabat. Kita masyarakat Tapin suka silaturahmi. Orang mau dihilang itu siapa aja diterima. Orang mau datang ya kan sebagai masyarakat, apalagi dia ini kan sebagai pejabat daerah yang mobilnya langsung. Ayo ngobrol, ayo gitu loh, ketemu. Baik ya Pak ya, saya jelaskan sedikit masyarakat Ya. mengenai masalah mau tidak mau adanya perjanjian atau tidak. Saya tekankan lagi, itu adalah kembali ke daripada pribadi korban. Di sini kita korbannya siapapun, korbannya ketua pengadilan, korbannya aparat penegak hukum, korbannya masyarakat, kita tetap netral. Ya, kita tidak memihak korban, kita juga tidak memihak terdakwanya maupun terdakwanya pejabat, terdakwanya saudaranya siapa, tidak membeda-bedakan apakah dia itu siapa. Ya. Jadi kalau untuk masalah adanya perjanjian itu adalah salah satunya pasal Undang-Undang Dasar Nomor 12 mengenai senjata tajam. Itu bukan bermaksud mencampuri kewenangan daripada penyidik ataupun penuntut umum. Itu memang harus kita perhatikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah itu dari prosedur beracaranya. Yang penting karena ini statusnya belum masuk atau belum ke pengadilan untuk proses justisianya ataupun proses penegakan hukumnya, kita tidak akan mengintervensi. jadi ini itu kan masalah hukum ya lah, masalah hukum. Kalau maksud hubungan kami ini, kan maksud kami ini kan cari jalan damai. Kemudian kami mau ketemu sama bapak itu, kayaknya itu hampir ketemu. Kemudian karena beliau itu mencabut tuntutan yang beliau jatuhkan kepada Yusri agar kasus ini selesai aja. Mungkin beberapa bulan lagi. Karena kan mungkin di sana kan diputus pulang dengan hukuman ini misalkan. Nah, yang kami maksud ini kedamaian yang kami cari ini supaya kasus ini kita hilangkan berdamai itu. Nah, makanya kami mencari bapak itu tadi. Kalau misalkan bapak kan marah sama kami sama Yusri, oke silahkan jadi masalah. Dan Yusri ini nang kalakuan Yusri, mungkin nang dianggap sedih, ada nyaman, ada senjata tajam. Yusri orangnya sangat kami perlukan di masyarakat. Oke, kasus ini aku cabut, kita selesaikan. Dengan pertimbangan itu dengan pertimbangan Yusri nang paham itu. Saya meluruskan Pak. Ya. Maksud penjelasan saya Di sini menangani kasus. Ketika sebelum dimasukkan laporannya dan lain sebagainya itu dipanggil dulu. Ataupun di kepolisian. Ya. Saya tangkap maksud Bapak untuk dimediasi. Betul. Dimediasi antara pihak korban memaafkan apa itu akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Karena statusnya ini tentunya karena ini masih berada di tingkat entah kejaksaan ataupun di kepolisian. Kewenangan kita tetap menghormati proses hukum dan kita tetapkan informasi sementara yang saya dapatkan. Iya. Yaitu Valid nggak? nah, kalau masalah yang valid atau tidak kan ini hanya sebatas informasi yang kita dapat di kepolisian. Kalau memang masih perkaranya masih di kepolisian, itu Bapak ya. Karena sekarang yang bersangkutan ini kan masih di tahanan di Polres. Iya. Kalau sudah dilimpahkan kan otomatis dia sudah dirutan. Kalau dia jadi sebagai tahanan kejaksaan kan begitu. Iya mungkin seperti itu. Kalau misalkan tampak, kalau misalkan bapak di kepolisian atau di apa kan ujian sidik kan laporan itu kan cabut ujian sidiknya kalau ada kan nah kalau kami misalkan kalau berkamuan lawan sidik kami akan kembali lawan sidik apabila alasan sidik menjadi syarat benar lawan pengurusin masa cuma gara-gara kayak itu kan emosi sidik sampai saat ini misalkan sampai ke pengadilan apa nah kalau kami berpanggil lawan sidik kan ini kan nang posisi ini jadi syarat benar nih ataukah kami perlu bahasa datang lapor kayak nama sidin ke sini. Nah kami ini kami maksud ini
kami masuk kami ini kan itu kan pertama kami perlukan orangnya toh, kemudian kami kasihan dulu kalau kami patahan mereka itu toh, gara-gara mereka ini. Masa Bapak misalkan di polisi mungkin lah ditulis Bapak jadi Bapak kami kan ada asal pulang, kumpul-kumpul Bapak panggilan kita kalau kami datang orang biasa. Kasihan kan berhentian kasihan juga. Kalau ya kami karena Komisi 1 itu punya emosi. Nah, cuman kami berharap kalau Sidin itu supaya tolong Komisi ini dicabut tuntutan Sidin mengenai kasus ini nih. Ujar polisi sudah masuk di kejaksaan, mungkin kami kasih itu pulang landetannya kan panjang nih. Mudahan yang bersangkutan. Benar nih. Kalau nggak ketemu, kayaknya nggak ketemu juga titiknya ya. Nah, kayaknya kan ini kan Kantor ini kan rumah hubungannya ya, iya. Ketemu lah. Nah, itu oke lah kalau Bapak ada kawan Kita bilang baik-baik, orang benar itu tenang kehendak kami nih. Karena kami ini rumah yang kami tuh udah rekomendasi selesai nah kalau kan rekomendasi. Nah, kalau perlu kami sebenarnya siap kami jadi apa-apanya. Jadi masalah kami hubungan relawan ini asal itu dikabulkan. Kasihan Sidin. Dan baru ini kan ada pejabat, artinya kan masyarakat datang. Kasusnya cuma segitu. Oh, baru ini. Sekelas itu tak pimpinan lain yang ada di Pengadilan Negeri Rangkong sejahat itu atau anormalnya norma apa adatnya seitulah masyarakat datang. Apalagi yang menghubungi namanya yang pertama bisa yang bawa sih tahu sedikit kadang agak ini juga bisa wasit atau warna mudahan. Jadi kan apalagi kayak umbang ini mungkin dari Bapak itu kan ada apakah kemandirian Bapak kita tidak tahu ya Allah dan Bapak itu kan cari benar news itu apakah jualnya artinya kan kita jangan mencari kesalahan Bapak atau jangan mencari kesalahan news kita kan bisa kita cari ini cuma memang kita cari ini kayak apa supaya Bapak ini apa merelakan mencabut berkas ini biarnya ini kan masih berlanjut nih. Ya bila bersidang karena masih berlanjut sama Bapak karena kan mungkin Bapak kan ada nyaman juga kayaknya karena Bapak kan usia iya macam jadi apa ada juga kira-kira tuh malah Sidin kan mungkin lebih baik lagi karena kita kan memaafkan orang yang berbuat salah orang Sidin dimaafkan Sidin misalkan atau mungkin gara-gara pemanggilan musika atau mungkin gara-gara para musik ini kan. Dan musik ini pun juga kadang-kadang kawan juga kita salahkan seperti pernah sih itu bakal kawan macam-macam. Ada di sini tuh kalau kamu mang bertetamuan anak buah kadang-kadang tamparnya ada dong ya. Ada kalaupun ikan apa itu pintar lalu ada itu musik itu. Ya kami minta untuk perwakilan relawan daerah mungkin kita sampai mungkin bahwa punya itu ya, dan segeranya kalau perlu, kalau secepatnya untuk itu sudah disuarakan. Jangan takutan, diamin nggak apa-apa. Kalau punya kasusnya kayak ini, kita kan kadang-kadang membaca lagi manusia banyak nih. Nah, kita kan membaca manusia banyak ini. Sementara Yusi ini kan ketua hubungan kami relawan. Kita akan sampaikan di sini. Yang menjadi korban adalah ketua pengadilan, kita akan sampaikan dengan bersangkutan. Tapi yang harus dari Surabaya bermanfaat daripada yang bersangkutan, tetapi aspirasi daripada Bapak. Ya komisinya, sini kan orang aja mungkin tidak tahu komisi berjuang beliau pun harus juga penggerangan dana apapun beliau pun harus juga untuk membantu tahu. Saking dermawannya. Haus paman lah. Nah, kan kalau nonton sih pasti mendengar ada ambis di sini namanya semata-mata ini mengeluarkan kawasan itu. Nah, itu udah memang tujuan kami ke sini nih. Kayak apa caranya supaya kasus Om Yosi ini selesai. Nah, itu menyambut laporan. Ya. Dan biasanya boleh kalau itu kan belum berjalan. Pokoknya kasusnya itu berkasnya itu sampai mana kan bisa dipikirkan lagi di kepolisian enggak atau di kejaksaan enggak kemana kan? Kalau Bapak kira-kira mau nyurati kasus itu di sini beberapa dan masih kira selesai ya? Iya. Makanya apa? Kalau jadi begini, Bapak Ibu kita langsung bicara saja. Saya sudah mendengar panas dan habib menanggo. Saya pastikan Bapak Ibu sekalian, saya memaafkan dari awal Islam itu ada fikihnya. Ada yang boleh dan ada Islam itu ada fikihnya. Ada yang boleh dan ada itu adalah driver saya Pak Along dan beliau kenal dengan Pak Yosi.
Baru kali itu di saat memang celana itu dibilang ada di tangan saya, maka sebagai saya konsumen, saya berhak untuk mengklarifikasi. Hanya itu, sebatas itu saya, dan itu ada nilai buat saya. Celana itu dari Allah gitu. Tapi yang penting yang perlu Habib ingat sebagai tokoh agama, tokoh Islam, secara Habibullah, Habibullah salah bebas. Kalau dia bersalah mau silahkan. Itu kalau sampai pengadilan. Sekarang masih berproses. Siap lah. Ini yang mulai beberapa hari yang lalu saya sudah berusaha. Saya menjadi kawanan yang lain. Sebenarnya sudah sesuatu dia kan. Awasyarid hudul amr. Bahkan Kapolsek pun tidak berani untuk mengamankan Pak Yosi karena beliau waktu itu bawa mandau. Bahkan saya berpikir beliau dengan sobib dan keluarga saya bilang silakan serahkan aja. Kalau setelah kepulangan Bapak itu dengan sampai paham masalahnya Abdul Tolbi Rumamdir. Dengan sampai paham masalahnya Abdul Tolbi Rumamdir. Ada keadaan terbaru. Tidak ada masalah demi Allah dengan Pak Yosi seperti itu. Tadi kan saya sampaikan Pak dari kawanan dari Yosina, laporan itu bisa kan seandainya kalau dimusyawarahkan semua pimpinan kamu tuh tahu deh. Pak KPT tahu Bib, dari mana telepon saya nih? Iya. Surat Habib ini sekarang begini Bib ya. Kita mau berpikir secara manusia. Habib mau minta maaf bisa tahu kan? Astagfirullahaladzim. Maksudnya ini ya, Bib ya, surat ini. Sampai pimpinan saya pun udah kamu layan. Kemudian Rame kayaknya bukan kolom komentar nah. Bisa dibuktikan bukan cuma dengan ucapan, dalam artian Tidak Pak. Itu udah melanggar kode etik saya. Ya. Habib ingat Marga, ya. Saya mendiamkan, pasti akan mencatat, bahkan akan menginikan. Kalau saya salah sasaran saya ini korban dan bukan delik aduan. oh iya, anggap Itu yang persoalannya bukan delik aduan, jadi masih awal sudah proses ya. udah diproses bersama. Tapi ingat ini kalau dari sisi hukum loh ya, bukan dari sisi manusia ya, manusia yang kita proses itu bukan hukum positif, itu harus ada kembalikannya. Dan ini skala ini bukan musyawarah bertanya. Seandainya itu sudah proses berjalan. Seandainya ini berjalan, makanya ini kan berjalan nih Pak. Kita kebijaksanaan dari sampingnya. Ada pertimbangan. Bagaimana pengadilan, kepolisian, negara memberikan layanan hukum. Iya. Silakan Habib kasih edukasi. Ini kita Habib udah percaya keadilan dengan negara. Silakan percayakan dengan instansi. Sekali lagi kalau dengan Pak Yosi yang untuk bisa memberikan demi Allah. Ya maksudnya kebijaksanaan nantinya. Habib di persidangan, maksudnya di persidangan. Maafkan nanti. Saya bilang di persidangan yang kedua kali, ketiga kali. Saya maafkan beliau dengan golongan Habib Yahya, ya Habib ya. Kan enak Pak, kan bisa silaturahmi ini kan enak. Nggak bisa gitu, Bib. Bib nggak sembarangan, Bib. Habib nanti saya duduk sama Habib, saya juga mikir-mikir meskipun Habib, saya keluarga dengan Habib juga. Iya. Itu ada urusan silaturahmi, urusannya terkait dengan minta beliau sebagai jurubicara. Oh gitu. Senasional dia, nasional pengadilan Rantau dia hubungan ke mana-mana, dia hubungan ke mana-mana. Nyatakan ada politiknya toh, nggak boleh kita memberikan jimat terus kemudian ini diinikan kalau tanpa kita Habibillahnya yakin ke sana kan gitu ya. Jadi saya ketika kakek saya kiai gitu. Dan kiai juga dengan Habib Cikampek, Habib dari Surabaya, dari Pekalong kalau misalnya di Palu. Tapi percayakan semua yang kami lakukan baik dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan objektif 100%. Masalah itu mau meringankan apa segala macam kalau memang itu keadaannya hakim Kalau lama-lama penyusunnya ditahan. itu bukan saya. Iya, yang mudah-mudahan kita berdoa. Ya, amin. Pak siapa namanya Pak Noparen itu lagi berjalan, itu tokoh pengusaha di sini terkenal juga, artinya tokoh pengusaha di sini terkenal juga, artinya udah mengalami di daerah minoritas di sana. Ya, ekstrim dan perjalanan pun harus 6 jam menjalankan. Berpanas-panasan apa segala macam seperti ini. Belum masyarakat yang tidak tahu, semua tahu pengetahuan hukumnya. Akhirnya apa? Bisa anarkis. Kemarin pun kasus Pak Novaren, video itu Bib, langsung dari Komisi Judisial diperiksa. Kami sampai setengah 12 malam memeriksa. Mudah-mudahan ya. Saya pikir begitu ya Bib ya. Ini terima kasih banyak. Silakan lanjutkan Bib. Kita tanya dulu, ada tambahan dari yang pondok atau yang lainnya. Ini keterangan dari beliau langsung. Apakah cukup mufakat sudah? Ini musyawarah sudah nih.
kemudian pula mencabut laporan soal. Nah, padahal yang kami mau ini kayak apa itu ada ya paling kadang misalnya aturannya pun bisa berbeda. Pak Kapolres mungkin dengan Kapolrinya, dengan Puhapnya, Kajasi, biar nggak bertanya sana sini takutnya malah salah nanti. Ada pengacara. Tapi kami sampaikan meskipun Yang pada tahu hukum apa artinya buta hukum lah. Ya. Mintanya tuh ya keringanan di depan, kan fitnah dan konflik kepentingan. Jadi saya limpahkan ke ibu wakil, itu yang pertama. Yang kamu beratkan itu, saya jadi korban di sini. Saya pastikan itu tidak ada seperti itu. Majelis hakim dengan ketua dan wakilnya terpisah. Itu kewenangan mutlak majelis hakim, Pak. Dan saya jamin integritasnya 100%. Untuk ya, apalagi Habib dan ini langsung ya seperti ini soal apalah fitnah itu dan sampai ya astagfirullahaladzim ya itu sudah masuk ke apalah, silakan ditafsirkan sendiri, tolong jangan yang seperti itu. Kita jaga nama baik. Meskipun saya belum profiling Habib ini nasabnya bagaimana ininya, tapi saya sudah berpositif thinking kepentingan saya sengaja, harusnya saya sekaligus selesaikan langsung, tapi saya nggak memberikan penyampaian tadi. Mungkin dari penyampaian itu dari Bapak Ibu sudah kecewa ya. apabila ada dari cara memberi kami apa semenang di luar tadi ya, karena pertama kami meminta maaf lawan demikian dulu, baik itu spanduk, baik cara kami berorasi ataupun di sini, yang kami tolong padahal Bapak kami minta maaf juga, karena kan yang menulis itu kan orangnya banyak Pak, kadang yang kami minta maaf atas nama kawan. Ya, untuk permintaan tersebut nanti akan saya sampaikan kepada Sekin ya. Ada lagi Bapak yang disampaikan atau gitu. Banyak tapi tidak semakin kondisi bagus itu saja bisa sampaikan. ini tidak di hasil yang bisa melegakan insya Allah dengan kejadian sesuatu ini dan lebih baik lagi daripada ini dan kadang bisa berhasil. Amin. Naik wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pembelaan semuanya, karena kan sama Bapak juga ada. Kemudian, ganti nih, udah. Allah lainnya. Ada jalan burik itu bener unjuk bangsa kan anak melatih bunyi meliput dong, jangan meliput ini udah seru hantam dulu nih apalagi mau pandra esok kami bujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah diterima oleh pimpinan Pengadilan Negeri Kabupaten Bapen Lanto. Dan kita sudah musyawarah dan mufakat bahwasanya alhamdulillah aksi aspirasi yang kita sampaikan sudah diterima oleh beliau dan didengarkan, dan ada sudah memang pernyataan langsung dari beliau yang bersangkutan bahwasanya pimpinan Pengadilan Negeri Lanto beliau sudah memaafkan secara individu ya, sudah dimaafkan, tapi proses untuk hukumnya tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan insya Allah ini semuanya secara netral, tidak ada tekanan meskipun dari dalam maupun dari luar, meskipun juga beliau sebagai seorang pimpinan di sini, dan nanti yang akan mengadili atau yang menyidangkan adalah hakim yang lain. Nah di sini kita alhamdulillah ada sudah silaturahmi ini terjadi, sangat bahagia atau senang karena selama beberapa waktu ini tidak ada ruang kita untuk komunikasi dan musyawarah, dan hari ini kita sudah mendapatkan hasilnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini akan berjalan dengan lancar, dengan sebaik-baik mungkin ya, dan mudah-mudahan ini bisa membuahkan hasil
ada kebijaksanaan, ada toleransi, yang mana yang bersangkutan yang disangkakan sebagai seorang tokoh masyarakat yang sangat kita hargai, kita cintai, kita sayangi karena jiwa sosial beliau. Ya, mudah-mudahan semuanya dikasih kelancaran, kemudahan, dan semuanya akan mendapatkan keadaan yang terbaik insyaallah. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, jadi proses damai yang diinginkan aliansi Ya. belum terwujud. Ya, proses damai secara pribadi sudah damai. Atau seandainya memang sudah dilimpahkan tadi informasinya di kejaksaan, kita juga akan mencoba untuk menghubungi kejaksaan untuk bisa setidaknya meringankan dan bisa ada solusi yang terbaik untuk Yusuf. Ini ada aksi lagi? Ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan. Ada rencana menyiapkan bantuan pengacara atau penasihat hukum? Ada insya Allah nanti ada disiapkan pengacara atau bantuan hukum untuk pengungsi sesuai juga tadi yang disarankan oleh beliau ya kan, supaya benar-benar ini nanti persidangannya berjalan dengan ayo. Baik, jangan kita semuanya. Mungkin motor antara masuk. Motor ya. Ada yang penting itu ya. Lepas ini dari pagar nih. Di